Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Selasa 9 Agustus 2022. Dengan saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema dalam persekutuan doa pagi ini adalah tidak seorang pun hilang. Diambil renungannya dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Mari saudara kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, seperti terang matahari yang bersinar hari ini, kami bersyukur sekali Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan, diri kami yang baru hari ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami melewati setiap hari seorang diri. Oleh sebab itu kami ingin sekali mengawali hari ini, merasakan persekutuan yang dekat sekali dengan Tuhan, supaya hangat kehadiran Tuhan dapat kami rasakan seperti hangatnya sinar matahari yang kami terima pada hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam merenungkan firman. Kami mohon juga Tuhan menyertai kami dalam setiap pergumulan kami melalui firman-Mu, dan biarlah juga dalam setiap langkah kehidupan kami, firman-Mu itu memberi pengaruh yang besar untuk kami menjalaninya dalam kehidupan kami setiap hari. Berilah kami Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, kita membuka Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak cara untuk mengalami berkat Tuhan ataupun juga merasakan kasih yang berkelimpahan dalam hidup ini. Penginjil Matius menunjukkan kepada kita pemeliharaan dan kasih sayang Allah yang tidak
menghendaki seorang pun dari kita atau umatnya itu hilang atau binasa. Allah mencari dan Allah menyelamatkannya. Seperti yang kita baca tadi, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Salah satu sikap yang dapat kita wujudkan untuk mengalami belas kasih Tuhan yang selalu mencari dan menyelamatkan adalah pertobatan terus-menerus dan menjadi sederhana seperti anak-anak kecil. Percaya akan pemeliharaan dan kebaikan dari Allah. Kita disuguhi ungkapan cinta dan perhatian nyata dari rumah sakit apung yang dikelola oleh Dr. Lee Darmawan. Mungkin saudara sudah sering mendengar hal ini. Dengan modal menjual rumah miliknya dan mengajak relawan yang peduli untuk kesehatan bagi masyarakat di pedalaman Indonesia yang tak terjangkau oleh pelayanan puskesmas, apalagi rumah sakit atau pelayanan kesehatan pada umumnya. Nah, Dr. Lee Darmawan membeli kapal kayu bekas yang disulap menjadi rumah sakit apung atau rumah sakit di dalam kapal atau kapal rumah sakit begitu. Namun pada suatu saat setelah sekian waktu melayani orang-orang terpinggirkan yang harus berjalan kaki sekian jam untuk sampai ke tempat pelayanan kesehatan atau rumah sakit apung itu, akhirnya rumah sakit apung itu tenggelam. Ya, betul-betul tenggelam, artinya tenggelam di laut begitu. Apakah kemudian tamat riwayat pejuang kemanusiaan ini atau karya Dr. Lee Darmawan ini? Ternyata tidak. Justru malah dilimpahi banyak berkat. Dengan dibantu oleh sebuah stasiun televisi swasta, juga didukung oleh kepiawaian seorang Denny Siregar untuk menyapa para pemerhati, donatur serta penikmat seruput kopi. Dalam waktu yang tidak lama terkumpullah uang 15 miliar rupiah yang akhirnya dapat digunakan untuk membeli satu kapal yang dijadikan rumah sakit apung yang baru. Bahkan berkat Tuhan sangat melimpah lagi melalui hati para donatur yang tergerak. Melalui rekening Yayasan Dokter Peduli, akhirnya terkumpul lebih dari 30 miliar hingga dapat membeli 2 buah kapal untuk dijadikan rumah sakit apung. Kolaborasi yang sangat indah antara kepintaran menggunakan media sosial, kepercayaan banyak orang terhadap pelayanan Dr. Lee Darmawan dan kawan-kawannya atau relawan kesehatan, juga para donatur yang begitu banyak yang tergerak hatinya oleh belas kasih atau kemanusiaannya, akhirnya membawa kepada kemaslahatan bagi banyak orang atau menjadi berkah rahmat dalam bidang kesehatan bagi orang-orang yang jauh dari fasilitas kesehatan, mereka yang ada di pedalaman daerah-daerah di Indonesia. Sikap kerendahan hati yang tulus dalam pelayanan dibarengi dengan promosi melalui sosial media yang terpercaya serta teruji dalam mengelola keuangan dari kebaikan banyak dermawan atau relawan menjadi persembahan kehidupan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa bukan? Cara Tuhan memelihara umatnya atau anak-anaknya, tidak dibiarkan seorang pun
hilang. Tuhan memakai Dr. Lee Darmawan, relawan-relawan kesehatan lainnya, para donatur, banyak orang melalui rumah sakit apung itu. Tuhan ingin menyampaikan berita, tidak dibiarkan seorang pun hilang. Semua dicari, semua yang membutuhkan fasilitas kesehatan bisa mendapatkannya. Semoga banyak orang-orang yang terinspirasi dari Dr. Lee Darmawan serta kawan-kawannya. Begitu juga kita. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat di mana Tuhan mencari setiap orang yang hilang atau jauh dari perhatian dan sentuhan sesamanya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, atau sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini mereka juga yang tersesat jalannya. Dengan pertobatan kita yang berulang-ulang, itu juga menunjukkan teladan yang memanggil orang sesat juga melihat jalan baik yang ditawarkan oleh kita melalui keteladanan. Kita perlu bertobat berulang-ulang, dan pertobatan berulang-ulang itu harus berbuah, dan Tuhan pakai kita untuk mencari yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur diingatkan bahwa kami yang dulu hilang telah ditemukan oleh Tuhan, dan Tuhan betapa bahagianya menemukan kami. Biarlah kami yang menjadi kebahagiaan Tuhan pribadi lepas pribadi ini bisa mewujudkan hidup yang membahagiakan Tuhan dan juga membahagiakan sesama kami, bahkan juga membahagiakan lingkungan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah menjadi terang iman bagi orang-orang yang hatinya masih gelap dan acuh tak acuh, harapan mereka yang putus asa, dan kasih mereka yang saling membenci dan berselisih. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin dan semua orang yang bertanggung jawab untuk menghidupkan harapan di tengah masyarakat akan dunia yang lebih baik. Ya Tuhan, semoga para pemimpin dan mereka yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat itu dituntun oleh Roh Kudus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Jauhkan mereka dari sikap yang mementingkan diri sendiri dan merugikan orang banyak yang mereka pimpin. Kami juga berdoa untuk mereka yang patah semangat karena pencobaan, karena ketidakpastian dalam hidup, karena ketakutan-ketakutan yang dialami, dan juga karena sakit yang berkepanjangan. Kami bisa memahami betapa lelahnya mereka menjalani hidup dengan banyak hal yang buruk terjadi atas mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Biarlah jerit hati kami bersama saat ini memulihkan mereka yang sakit, memberi semangat bagi mereka yang ada di tengah pencobaan dunia, di tengah ketidakpastian dan ketakutan yang dialami. Ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap pada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan atau ditinggal orang yang dikasihinya. Biarlah mereka yang berduka cita dihibur oleh Tuhan. Keluarga Bapak Wibowo Hadi Subroto, keluarga Ibu Helena Cahyanto,
Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan pada saudara-saudara kami ini. Juga mereka yang berduka cita yang tidak kami ketahui. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah jemaat GKI Taman Cibunut Bandung menjadi jemaat yang semakin terampil membawa diri baik pribadi ataupun bersama-sama menjadi alat Tuhan mencari yang hilang. Inilah seluruh doa kami panjatkan kepadamu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.